Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Ibu tetap fokus, tapi sambil menikmati hidangan yang memang sudah disiapkan oleh masing-masing. Langsung masuk ke materi yang pertama. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di hadapan kita. Secara offline kebetulan beliau hadir, walaupun tadi saya dengar beliau sebenarnya sedang masa pemulihan Pak Gun ya. Alhamdulillah, karena kecintaan beliau kepada kita semuanya menyempatkan hadir supaya lebih interaktif. Bapak dan Ibu, materi pertama adalah tentang problem solving dan komunikasi efektif. Dan tadi sampaikan oleh Bapak Ahmad Husin Lubis dalam pengantarnya, beliau menyampaikan banyak hal terkait dengan motivasi untuk kita selalu meningkatkan diri. Salah satunya adalah apa yang akan kita sama-sama ikuti pada hari ini, karena pada dasarnya kita semuanya tahu dan kami juga memahami di antara Bapak Ibu sangat banyak yang sudah menjadi kepala sekolah. Kalau dalam hitungan dekade itu lebih dari 10 tahun gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sudah 2 dekade, mungkin bahkan lebih ya. Tapi ada juga di antara kita atau Bapak Ibu yang memang baru mulai bergabung menjadi pimpinan. Tentunya ini menjadi suatu kesempatan yang baik untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan motivasi, sehingga harapannya nanti kita semuanya akan menjadi semakin bersinergi untuk membawa kebaikan untuk semuanya. Tentunya kemampuan-kemampuan atau potensi yang Bapak Ibu miliki sudah sangat bagus, dan komunikasi menjadi bagian yang penting untuk semua kompetensi tersebut. Ada 5 kompetensi ditambah 2 kompetensi guru yang tentunya semuanya butuh komunikasi dan problem solving, sehingga apa-apa yang telah diprogramkan terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang terbaik juga. Mungkin menghemat waktu karena memang sudah agak mundur Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat waktunya sekarang sudah jam 8.48. Kalau di jadwal jam 8.30. Mungkin nanti akan kita coba sesuaikan waktunya, sehingga kalau Pak Gunanto sebenarnya minta waktunya lebih dari 90 menit. Nanti kita coba akan sesuaikan Pak Gun ya, sehingga apa-apa yang Pak Gunanto sampaikan bisa mengcover semuanya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Gunanto, walaupun Bapak Ibu juga sudah secara umum mengenal beliau, tapi mungkin sekedar mengingatkan, beliau lahir di Magetan, nama lengkap adalah Gunanto Suprapto MPD. Kemudian lahir di Magetan 9 April tahun 1973, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kerjasama YP Al-Azhar, alamat rumah di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian beliau juga pernah berpengalaman sebagai guru tentunya, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, kemudian ketua tim pengembang kurikulum, audit kontrol, kemudian kasih inovasi pendidikan, kasih pengembangan pembelajaran, kasih kemuritan jamiah, kepala bidang kemuritan jamiah, kepala bidang kerjasama, Widya Iswara Deklat Litbang, dan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Jakarta Selatan, masa bakti 2019-2024. Dan pengalaman safari, ada yang nasional maupun internasional, yang mudah-mudahan semua hal tadi menjadi bagian-bagian yang bisa di-sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Karena tentunya dengan sharing ini akan saling menguatkan, dan menghemat waktu, langsung kami serahkan kepada Bapak Gunanto untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak. Izin di depan ya Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya Pak Priyadi sebagai tim panitia sekaligus moderator, rekan-rekan dari Dikti Renbang, Bapak Ibu, guru-guru saya yang luar biasa masih hadir, Pak Yayat,
Bapak Nuri, Pak Lutfi, Pak Ali, Pak Ruli, teman-teman semuanya. Rasanya senang menjadi obat tersendiri berada di antara orang-orang yang hebat. Satu-satunya kelebihan para kepala sekolah Al-Azhar itu yang tidak terbantahkan adalah kelebihan berat badan, seperti Pak Dedi. Tolong itu dipertahankan, minimal ada satu kelebihan lah. Ya, untuk yang ibu-ibunya dikurangi berat badannya. Masya Allah, hari ini saya bersyukur, pertama kondisi saya semakin sehat, semoga Bapak Ibu juga sehat selalu, dan doa saya semoga Bapak Ibu semuanya rezekinya mengalir, amin ya rabbal alamin. Pak, saya nanti Mas Andi untuk air hangat. Baik Bapak Ibu, 90 menit ke depan kita akan diskusi, dan tentunya judulnya ini penguatan ya. Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini kita bukan seminar, bukan workshop, bukan pembinaan, bukan pembekalan, tapi penguatan. Namanya penguatan itu berarti Bapak Ibu sebenarnya sudah kuat begitu ya. Bapak Ibu itu sudah kuat. Ya, sudah kuat itu. Hanya saja terkadang begini, kita lupa Al-Azhar itu sebenarnya sudah maju, di bawah pimpinan Bapak Ibu itu sudah maju. Tapi pertanyaannya adalah, kenyataannya adalah di luar sana kecepatannya melebihi kita gitu, perkembangannya itu. Sehingga kalau dibuat sebuah garis didampingkan begitu, perbedaan kecepatan kita dengan di luar sana agak sedikit terlihat. Nah, ini yang perlu kita cermati Bapak Ibu ya. Baik, nanti hari ini saya menjadi sesi pertama, kita diskusi, dan saya berharap Bapak Ibu bertanya nanti ya, 15 menit sebelum ditutup ya Pak Priyadi. Kalau tidak ada yang bertanya, saya pastikan saya akan bertanya ya. Saya pastikan yang bertanya saya. Dan apabila ada yang sibuk nulis kemudian tidak menatap saya berikan pertanyaan paling awal ya. Yang tidak melihat saya berikan pertanyaan paling awal. Saya dibantu asisten saya. Ya, asisten sudah siap di monitornya ya. Nanti boleh dicoba. Dan apabila sibuk nulis begitu ya, kadang-kadang itu bagi saya trauma. Kadang-kadang yang ditulis tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini bahaya ini. Ya, ini karena belajar ilmu gaib, jadi saya tidak paham Bapak Ibu mengerjakan apa. Jadi saya nanti akan dibantu oleh tim untuk melihat Bapak Ibu aktivitasnya ya, insya Allah. Ini saya lihat teman-teman kepala sekolah dan wakil, dan tentunya wakil dalam waktu dekat akan menjadi kepala sekolah akan naik jadi kasih ya. Insya Allah, mudah-mudahan saya doakan lah tahun depan semuanya naik level semua ya, jangan dari kepala sekolah terus ya. Tidak baik kalau jadi kepala sekolah terus ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, siap? Ya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung share. Nanti materinya akan dibagi oleh teman-teman panitia. Di sini Bapak Ibu yang saya hormati, di tornya itu ternyata sebenarnya 2 judul Bapak Ibu ya. Pertama problem solving, kedua komunikatif efektif, waktunya 90 menit. Akhirnya kalau dibahas satu-satu sepertinya nggak cukup waktunya. Sudahlah, kita ambil irisan saja. Komunikasinya saya taruh di depan. Jadi komunikasi efektif dalam problem solving. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti tolong keaktifannya di kolom chat masing-masing. Kalau ada saya bertanya, nanti Bapak Ibu jawabnya di kolom chat. Ya. Baik, langsung. Ya, bahasan kita intinya adalah harapan kami Bapak Ibu menjadi problem solver terbaik. Ya. Kalau ada masalah itu cepat tuntas, begitu harapannya. Masalah apapun. Yang kedua adalah komunikasinya efektif. 2 kata kunci yang menurut saya sangat berat kategorinya. Ya, terlihat mudah dibaca, tapi belum tentu kita memilikinya itu. Ya, mudah banget dibaca, belum tentu kita memiliki. Baik, kita lanjut. Reminder bagi kita Bapak Ibu, ya, di hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Berarti nanti ini bocoran sebenarnya Bapak. Ini bocoran soal nanti di akhirat. Ya, di akhirat itu kan kita belum sampai ke sana, tapi soalnya sudah dibocorkan begitu. Jadi sebenarnya entar bocor membocor soal itu sebenarnya sudah ada begitu. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Baik, silakan siapkan kolom chatnya Bapak Ibu. Satu orang satu jawaban, temukan satu kata yang terkait dengan bahasan kita hari ini. Silakan temukan satu kata bermakna yang terkait tentang bahasan kita pada pagi hari ini. Semua orang mengisi kolom chat. Ya, hati-hati, tidak boleh opini, tetapi harus ada yang dari slide. Optimis, semangat, motivatras. Ini siapa? Visioner, spirit. Nggak boleh ngawur ya. Nggak boleh ngawur ya, betul-betul dicek betul. Oke, rule. Oke, visioner. Oke, motivasi, optimis. Oke, lanjut. Smart. Oke, solusi. Ya. Rule, motivasi, kebanyakan motivasi. Prinsip. Revolution. Ulet. Sopo kui ulet? Paan. Ya. Terus solid. Ya. Terus inovasi, optimis, doa, value. Oke, good. Bu Tuti Silawati, terima kasih. Sportif, ya, makasih. Mantap, modal, soft, visioner. Oke, move, smart. Oke, terus favorit, tunggu. Favorit atau favorit ini siapa ini? Bunung orang Sunda nggak bisa ngomong V ya. Favorit. Ayo yang saya dari Sumatera. Ayo silakan isi jawabannya dari Sumatera, dari Kalimantan. Trust, motivatras. Ya. Visioner. Bombastis, Bombastis. Oke? Ya. Bapak Ibu ngarang juga saya betulkan, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sedikit ngawur juga saya betulkan. Ini kan brainstorm, inspirasi. Ada satu kata lagi yang belum disebutkan dan saya tunggu jawaban itu. Ya, ada satu kata lagi yang belum Bapak Ibu lihat dan itu penting sekali sebagai kepala sekolah. Pemimpin, adil. Rule sudah, manis. Bu Iwi manis maksudnya. Bijaksana, solusi, visioner, solver, audit, adil. Siul itu apa ya? SOUL atau Seoul? Ini Seoul. PTMT. Bersahaja, soul. Oke, baik. Terima kasih. Oke, di close cukup. Baik, Bapak Ibu, tolong lihat ke slide. Ada satu kata yang hanya terdiri dari 2 huruf saja yang tentunya itu sebuah singkatan. Siapa yang bisa menemukan? Yuk. Singkatan terdiri hanya 2 huruf saja. Siapa yang menemukan? Silakan ditulis. Kalau tidak, saya tunjuk. Saya minta tolong dari Serpong. Pak Agus Santosa. Ya. 2 huruf. Oke. Yang 2 huruf saja. Silakan disebut, Pak. Yang mengandung artinya mendalam sekali. Silakan, Pak Agus. Ya. Belum ketemu Pak Gun? Sebut aja, cuman nyebutin 2 dari yang ada kok. Kan tadi nggak ada yang salah. Sebut aja Pak Gun. Nah, sebut aja. Oke. MP. Iya, apa MT? MP. MP. Oke, baik. Terima kasih. MP. Ya, betul. Iya.
Yang lain bingung nggak apa-apa. Yang penting Pak Agus tahu. Ya. Saya minta berikutnya Pak Cas. Wah, Pak Cas, lama nggak ketemu. Silakan, yang punya Bintaro. Makasih Pak Agus. Yo. Ini Pak, AI. AI, iya AI good. Nah, pasti singkatan bagus itu. Artificial Intelligence. Ya, oke good. Berikutnya saya minta dari Malang, Pak Ramli. Tidur kali ya. OL Pak. OL. Oke, terima kasih. Berikutnya saya minta dari Padang. Bu Melia. PD Pak, percaya diri. Oke, PD, good. Ya, saya minta guru saya, Pak Wi. Yo, SI. SI, Serikat Islam. Ya, dapat salam dari Mufti bin Bas. Berikutnya, saya minta siapa ini yang tidak lihat, nggak muncul wajahnya. MS Pak. Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid. Mana wajahnya Pak Abdul Hamid dari Pejaten? Pak Abdul. Pak Hamid. Ngumpet kayaknya. Pak Hamid nggak ada. Oke. Agun MS. Oh, Pak Sunardi. MS. Oke, terima kasih. Iya. Saya minta Pak Faizin Romi. Pak Faizin. Ya, IT Pak. LT, good. Oke, baik Pak. Pak Baron tadi udah doa jadi nggak ditunjuk. VM. Berikutnya saya minta Pak Amin Hamidi. Masya Allah Pak Amin. Hah? PM. Oke. Ada satu lagi. Yo. Pak Suwarjo. IT. IT itu IT itu 4 itu. kalau enggak MT, bukan MT. Motivatras. Ya, baik. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Baik. Pak, slide-nya dimunculkan wajah lain, Pak. Saya ingin nunjuk beberapa. Tadi ada teman-teman sudah jawab bagus ya. Tapi saya tertarik tentang satu yang disebutkan Bu Meli dari Padang, yaitu PT ya, Bu ya. Ya, PT ya, Bu ya. Sudah jawab, tolong di-mute yang sudah jawab. Ya, tolong di-mute semuanya. Ya, tolong di-mute ya. Biar suara saya. Tadi Bu Meli Mardi menjawab PD. Nah, Bu Mei tentunya pasti paham apa itu PD. Tetapi saya ingin melihat ada teman-teman yang belum bisa mendefinisikan dengan baik PD itu apa begitu. Nah, saya ingin jawaban itu, dan Bu Mei, saya minta Ibu menunjuk salah satu kepala sekolah lintas pulau, Bu. Silakan, Bu. Seberang, tunjuk. Bu Mei, silakan. Ya, yang tidak lihat Ibu ditunjuk aja, Bu. Silakan. Bu Mei, silakan open mic. Tunjuk aja, Bu. Babe Awi. Pak Awi, silakan. Keren, Pak Awi. Babe Awi. Kayaknya tuh kecamatan itu keren. Ya, apa itu PD? Itu karakter saya, percaya diri. Ya, apa maksudnya PD itu? Percaya diri, Pak. Itu kan singkatannya. Itu kan kepanjangannya. Yang saya tanyakan pengertiannya. Nah, Bapak tanyanya salah. Kalau singkatannya PD. Kepanjangannya. Kepanjangannya percaya diri. Maksudnya? Maksudnya baru begitu. Maksudnya adalah bahwa karakter setiap pemimpin harus percaya diri bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi kita, menjalankan amanat dan tugas kita sebagai kepala sekolah. Dan itu sangat diperlukan. Terima kasih. Siap. Ya, Pak Awi, lanjut. Tunjuk Pak Awi yang lain. Silakan Pak Awi. Sahabat saya, Pak Rujiman. Ya, silakan Pak Rujiman. Monggo, PD apa Pak Rujiman? PD percaya diri. Maknanya Pak, artinya Pak. Ya. Bahwa Pak Rujiman apa terjemahnya? setiap kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan yang kita miliki, sehingga kita bisa meyakinkan orang lain
Ya. Kalau terhadap diri sendiri saja tidak bisa percaya, bagaimana orang bisa mempercayai kita? Terima kasih, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Nanti lama-lama ketemu sampai maghrib. Ya, Pak Rujuman. Ya, tunjuk yang lain, Pak. Ya, lintas jenjang juga boleh, Pak, biar saling kenal. Ya, kesempatan, Pak. Pak Masluin. Mas Luin. Nah, dari Bintaro kembali. Yo, Pak Mas Luin. Ya, kakak pembina pramuka kita. Ya, PD itu kalau saya personal development, Pak. Personal development, oke. Apa itu maksudnya? Maksudnya kita sebagai pimpinan sekolah atau kita sebagai muslim, jamaah Al-Azhar harus selalu mengembangkan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Oh, oke. Pengembangannya lah pengembangan yang bisa out of the box, karena kita supaya tidak jemu dengan rutinitas gitu. Iya, terima kasih, Pak. Iya, seberang, tunjuk, Pak. Silakan, lintas pulau, Pak. Lintas pulau. Ya, Kalimantan Dari boleh. Kalimantan. Ya, Silakan Kepala SMA Islam Pontianak. Pontianak. Bu Santi ya, hadir. Dari bacaan dan beberapa kajian Bu Santi hadir? terhadap karya-karya Buya Hamka, Ada. saya akan share Bu Susanti merespon? Oke, diwakili Pak Sulardiono. Siapa? Siap, lanjut. Percaya diri itu yakin dengan kemampuan sendiri, Pak. Oke, jawaban singkat, bagus. Oke, Bapak Ibu, sementara cukup. Baik. Saya ingin mengajak sedikit diskusi supaya menguatkan. Bapak Ibu, seseorang kepala sekolah yang disebut kepala sekolah yang percaya diri itu artinya dia yakin apa yang dipikirkan. Nih, perhatikan Bapak Ibu, apa yang dipikirkan, diyakini, dijalankan, itu menuju hal yang progres positif dirinya maupun untuk orang lain. Jadi percaya diri itu tidak hanya cukup sebagai internal, tapi juga menjadi konsumsi eksternal. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah di Al-Azhar, pimpinan di Al-Azhar, itu indikator ini penting. Namun yang lebih penting lagi bagaimana cara mendapatkannya. Pertama, disumbangkan loh 3 hal yang penting. Nanti Bapak Ibu bisa lengkapi yang keempat dan kelimanya, tapi minimal 3. Pertama, ilmunya. Jadi ilmu memimpin itu menyumbang 33,3% dari percaya diri itu. Nah, Bapak Ibu yang belum merasakan memiliki ilmu memimpin, ya, mulai sekarang belajar, karena itu menyumbang 33,3%. Yang kedua adalah pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman. Ya. Pengalaman tidak harus pengalaman memimpin, tapi pengalaman pernah menjadi pemimpin dimanapun. Menjadi koordinator, diberikan tanggung jawab, itu juga bagian dari memimpin. Nah, itu pakai sebaik-baiknya. Teman-teman wakil kepala sekolah di sini hadir, diberikan kepercayaan, pakai itu. Nah, semakin banyak portofolio lembar tugas yang diberikan oleh kepala sekolah pada ibu bapak, itu sesungguhnya adalah 33,3% yang kedua. Nah, yang ketiga, ini bagi yang sudah mendapatkan SK, wakil atau kepala, yaitu jam terbang. Nah, ketiganya ini, ilmu, pengalaman, jam terbang, kalau diklaim menjadi satu, itu wujudnya adalah percaya diri. Wujudnya itu percaya diri. Ciri kepala sekolah yang punya percaya diri tinggi itu gampang, Bapak Ibu. Gampang sekali. Anda tidak usah mengenalkan diri pada orang saya kepala sekolah, nggak usah. Hadir saja Bapak Ibu di sebuah pertemuan, tidak usah pakai identitas. Bapak Ibu cukup aktif, cukup ikut kontribusi, memberikan saran, ide, tanggapan dengan bahasa yang bagus. Orang akan melihat, orang akan bertanya, Bapak Ibu dari mana? Jika ada audien, teman Ibu, komunitas Ibu, setelah Bapak Ibu performan kemudian dia menanyakan, Bapak Ibu asalnya dari mana? Itu tanda-tanda seseorang sudah menangkap bahwa Bapak Ibu sudah mengeluarkan aura percaya diri.
Nah, ini perlu latihan Bapak Ibu. Ini perlu latihan. Oke, kita lanjut. Slide. Kepala sekolah identik dengan masalah. Identik dengan masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu, silahkan ditulis di kolom chat apa definisi masalah bagi Anda. Ya. Bagi Anda loh ya. Bukan arti masalah umum, tapi definisi masalah bagi Anda. Silakan ditulis. Saya ingin mencari jawaban yang keren. Silakan mulai. Tantangan. Terima kasih. Sesuatu yang harus diselesaikan. Oke. Gap. Bagus. Ujian. Oke. Hambatan, persoalan, pendewasaan. Bagus. Gap antara realita dan sesuatu yang membutuhkan solusi. Good. Tingkat menuju kedewasaan. Bagus nih. Ilmu, ya. Awal dari sukses yang harus diatasi. Sumber belajar, kendala, masalah sama dengan berkah. Good. Ya. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Kaya pengalaman, tidak sesuai harapan. Ya. Baik, terima kasih. Jawabannya Bapak Ibu. Rata-rata sudah bagus jawabannya. Baik, diklus. Baik, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bicara tentang masalah, Bapak Ibu, ya, masalah itu pengertiannya jelas banyak ya. Pengertiannya jelas banyak. Nanti dalam slide berikutnya itu akan kita bahas. Namun yang paling penting adalah apa yang kita jalani sehari-hari itu masalah. Diri kita pun sebenarnya adalah sebuah masalah. Kenapa? Ada target, ada perlakuan, ada silabus yang harus kita kenakan pada diri kita. Ya, ada matrikulasi. Itu sebenarnya juga adalah masalah. Oke, kita lanjut slide. Bapak Ibu saya hormati, kita dipilih mungkin karena dulu masa kerja kita pengalaman yang bagus, dan di antara Bapak Ibu pasti ada satu pertimbangan dari IP Al-Azhar, Bapak Ibu mendapatkan tugas kepala sekolah yang berdasarkan nomor 1. Pasti ada itu. Yang kedua berdasarkan prestasi, yang ketiga lulus sertifikasi, yang keempat kinerja. Dan ini sangat baik Bapak Ibu. 4 alasan ini apabila digunakan untuk menyusun sebuah SK akan keren. Ya, perhatikan, akan keren 4 ini. Salah satu saja ada di Bapak Ibu itu bagus. Syukur-syukur keempat-empatnya ada di Bapak Ibu. Tetapi apabila SK itu diputuskan, termasuk Bapak Ibu menugaskan guru-guru, ya, menugaskan kepala sekolah atau calon menjadi pimpinan yang tidak berbasis ini, akan jadi masalah belakangnya. Jadi ada kejujuran. Nah, ya, masalah di situ Bapak Ibu. Nah, saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah levelnya 4 ini, yang ada semuanya, ya, tidak hanya 1, tapi semuanya. Terlebih yang terakhir, ya, saya sangat senang apabila posisi pengambil kebijakan di sekolah tangguhnya karena nomor 4. Ya, akan sulit untuk dikalahkan siapapun. Tapi kalau masa kerja pengalaman ada orang lain yang mengalahkan. Prestasi bisa jadi dikalahkan. Lulus sertifikasi juga bisa dikalahkan karena grade-nya beda-beda. Tapi kalau kinerja Bapak Ibu luar biasa. Jadi saya berharap Bapak Ibu nanti diskusikan di dalam diri, ya, ajak ngomong dirinya, kinerja kita sampai mana. Jadi produktivitas kita koefisiennya larinya kepada kinerja. Ya. Oke, kita lanjut. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh kepala sekolah, pertama adalah up to date. Semua tentang up to date.
apapun itu masalah. Maka kalau tahu masalah up to date adalah masalah, Bapak Ibu jangan pernah tidak up to date apa saja. Orang yang paling wajib up to date pertama di unit adalah kepala sekolah. Yang paling tahu duluan. Nah, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, SDM. SDM Bapak Ibu jumlahnya besar, beragam. Ini juga masalah. Ya, nanti akan kita coba. Yang ketiga adalah prestasi dan kinerja. Tuntutan dari lembaga. Ya, tuntutan dari lembaga kita, prestasi dan kinerja. Yang terakhir, tercapainya visi dan misi. Maaf, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi jawaban di antara Bapak Ibu semuanya sudah masuk. Kalau kita rangkum menjadi 4 yang besar. Ya, pertama kesenjangan, sesuatu yang harus dihadapi, tantangan, peluang, terakhir kesempatan untuk berkembang. Nah, Bapak Ibu, ada satu yang menarik di sini Bapak Ibu, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Ya. Beberapa kali saya ikut diskusi Bapak Ibu ya dengan orang-orang yang top level gitu ya di luaran sana. Jadi ada HRD, kemudian ada orang yang tugasnya mengembangkan human begitu ya, human development di sebuah lembaga besar begitu. Bekerjanya itu tiap hari nyari tantangan Bapak Ibu. Ya, pekerjanya itu nyari tantangan. Di tantangan dicari, ketemu, diselesaikan, nyari lagi, selesaikan lagi begitu. Hidupnya penuh dengan itu. Sehingga dia kaya betul bagaimana mengenali tipe masalah. Ternyata tipe masalah itu bisa dipeta-petakan. Dan ini keren sepertinya kalau ibu yang melakukan, bapak yang melakukan. Nah, seseorang kepala sekolah yang bisa memetakan masalah itu kalau mengalami berbagai jenis masalah. Baik levelnya, kemudian tingkatnya, kemudian urgentitasnya, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak, semakin kompleks, semakin mudah Bapak itu untuk memetakan. Hasil dari pemetaan masalah itu, Ibu jadikan sebuah ilmu, berikan kepada wakil dan guru-guru. Itu pembekalan yang terbaik supaya adik-adik kita juga semakin percaya diri menghadapi sebuah masalah. Nah ini Bapak Ibu, jangan lari. Kalau ada masalah jangan lari. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah, kesempatan untuk berkembang. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu itu prestasinya bagus atau tidak, performanya bagus atau tidak, selama Bapak Ibu nggak berkembang. Ya, kan dulu kita pernah belajar antara tumbuh dan kembang ya. Di dalam PAP juga pernah kita pelajari tumbuh dan kembang. Ya, itu dua hal yang berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Kalau tumbuh larinya kepada fisik, kembang adalah non fisik. Nah, yang sekarang kita kerjakan adalah yang berkembang berarti yang bukan fisik. Ya, sesuatu yang non fisik tidak akan terlihat Bapak Ibu. Saya lihat Bu Neni, saya lihat Pak Bahron, saya lihat Pak Jamalaul, kemudian saya lihat Pak Muhammad Zulfa, Pak Dedi, saya nggak lihat performanya bagaimana. Tetapi saya tidak bisa melihat Pak Hamid seperti apa. Pada saat beliau diberikan tugas tanggung jawab hasilnya bagus, kemudian kita ngumpul formulanya oke, kemudian pada saat ada tugas dengan baik, disitulah baru muncul kalau saya sebenarnya sedang berhadapan dengan orang yang sedang growth. Jadi ternyata percaya diri kita itu, kinerja kita itu harus dilihat orang. Harus ada pengakuan karena bagian dari kebutuhan itu. SMA 1 pengen terbaik, nggak bisa diem-diem, harus expose. Mengekspos itu butuh keberanian. Keberanian itulah percaya diri itu begitu. Sehingga Bapak Ibu semakin actionnya kuat, kesempatan berkembangnya bagus, sesungguhnya Bapak Ibu sedang membangun brand. Ya, brand Al-Azhar.
Brand Al-Azhar itu tidak bisa diserahkan pada pengurus saja, nggak bisa. Serahkan eselon 1 nggak bisa. Ya. Aura dan cahaya gemilangnya Al-Azhar itu kalau diukur, pemegang pelita terbaiknya adalah garda terdepan di unit-unit sekolah itu. Bayangkan Bapak Ibu megang obor 1 begitu ya. 204 megang obor semua, obornya sama, nyalanya sama, ngumpul di satu titik malam hari, dilihat dari jauh, keren. Tapi kalau sendiri megang obornya gede gitu, ngalahkan yang lain, tapi sendirian, nggak kelihatan. Ini yang saya maksud bagaimana berkembang itu, ya, tidak bisa berkembang sendiri gitu, nggak bisa. Al-Azhar sudah waktunya kolaborasi. Yang punya obor gede, suluhkan ke yang lain. Begitu ya. Lanjut. Bagus. 85% sumber masalah dari pikiran. Nah, Bapak Ibu, ini penting nih. Masih berapa menit lagi? Hah? Masih cukup? Ntar kabarin ya. Oke. Bapak Ibu, apa yang saya maksud ini? Ini untuk penguatan pribadi saja. Ya. Ternyata masalah berat ringan itu yang menentukan diri kita, Bapak Ibu. Ya, kita lihat bagaimana awalnya SMA 24 boarding. Bagaimana awalnya SMA 22 di Cikarang. Jatuh bangun membangun dari nol. Pak Rizal. Kemudian di 24. Yang tadinya nggak dikenal, sekarang bagaimana mengenalkan itu. Yang tadinya PMB-nya turun, tiba-tiba semuanya harus dibanting. Tenaganya dibanting, pikirannya dibanting, ide-idenya banting, keluarin semua. Tahun berikutnya langsung up. Nah, begitu. Palembang Jadi, Batu Raja sebut juga Pak Gun. Ya? Palembang Batu Raja jangan lupa. Ya, Palembang juga demikian. Batu Raja juga demikian. Semuanya juga dengan yang baru-baru. Awit wajah. Dan penyebab utamanya kategori masalah itu bukan kepada masalah itu sendiri. Ternyata adalah pada diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak diri saya bahwa sumber masalah adalah pikiran, maka Bapak Ibu solusinya adalah nggak usah mikir. Ya, nggak usah mikir. Ada masalah, jalani, carikan solusi, laksanakan saja. Nggak usah mikir masalah kok berat kayak gini, nggak usah. Nggak selesai begitu maksudnya. Ya, Oke. Keren itu pokoknya ya. Kita lanjut. Slide berikutnya. Ada dua kategori yang tidak bisa dilepas dari kepala sekolah. Pertama, top management. Bapak Ibu, ya, nanti kalau ikut pelatihan SESPIM, ya, nanti ada materi top management. Ada beberapa level itu, ada 7 atau 8 level yang harus Bapak Ibu lewati. Saya berharap Bapak Ibu ikut pelatihan, ya, pelatihan ini mandiri ya, karena saya ikut juga mandiri ya. Kemudian itu gampang ya, top management itu ternyata satu-satu bisa kita lalui. Nah, yang terakhir top destinasi, yang ini. Jadi kepala sekolah itu titik pemberhentian. Orang-orang menyebutnya sebagai terminal. Semua masalah larinya dan berhenti di kepala sekolah. Guru-guru tuh enak. Masalah ringan selesai sendiri, yang berat kirim begitu ya. Iya, sehingga numpuknya itu terkadang frekuensinya tinggi Bapak Ibu. Frekuensinya tinggi, numpuk dan harus selesaikan. Itu per hari. Tetapi harus disadari bahwa saya adalah top destinasi. Nah, Bapak Ibu, ini yang keren ini. Ternyata ada rumusnya. Kalau tahu Bapak Ibu sebagai top destinasi, titik yang paling ujung tetapi titik tujuan, begitu dapat kiriman paket masalah, Bapak Ibu jangan langsung dikonsumsi masalah itu. Anda punya kekuatan untuk meng-share masalah itu karena posisinya di puncak. Gampang baginya, itu maksudnya. Gampang baginya. Ternyata masalah yang Ibu Bapak alami itu kalau sudah masuk, ada guru-guru di sekitar kita yang mungkin bisa menyelesaikan itu. Minimal libatkan mereka di dalam menyelesaikan. Jadi bagilah masalah itu kepada teman-teman. Maka
ada kredo pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membagi habis tugasnya. Oke, tapi bagaimana kalau membagi habis masalahnya? Nah, ini keren ini. Ini keren. Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya ada kepercayaan kepada anak buah. Pemimpin yang tidak percaya kepada anak buah sulit untuk berkembang. Pegang ya. Kepala sekolah yang tidak punya kepercayaan diri pada gurunya, nggak percaya, sulit berkembang. Dia mengambil sendiri segmennya. Nggak usah begitu, ya. Toh nanti kita akan dilewat, ya. Roda kita akan berputar. Habiskan saja. Pembelajaran yang paling bagus begitu, ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya, Bapak Ibu, di dalam problem solving, bagi kacamata konsumen, ukurannya pertama adalah kecepatan. Pertama adalah kecepatan. Saya sebagai orang tua murid di Al-Azhar, saya senang. Saya senang kalau saya komplain, kalau saya menyampaikan sesuatu, responnya cepat. Itu senang. Jangan dibantah dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada masalah itu pertama anggap yang menyampaikan adalah rajanya. Yang menyampaikan itu raja, konsumen kita. Konsumen senang kalau ada masalah cepat. Maka kecepatan tolong dijadikan indikator. Berapa ukuran kecepatannya tidak dibatasi. Semakin cepat semakin bagus. Sekali-kali Bapak Ibu ajak ngobrol saudaranya yang bertugas sebagai CS. Ya, ajak ngobrol itu. CS itu ada satu strategi yang hebat Bapak Ibu. Saya banyak belajar betul dengan CS itu. Ngomong dengan orang itu, pertama dia harus memanage bahwa dia posisinya jangan emosi, jangan marah, walaupun sedang dimarahi. Hebatnya CS tuh. Kemudian selalu senyum. Pergulatan di dalam dirinya antara dia ngelawan atau nerima. Itu hebat. Kemudian terakhir dia bisa menggunakan kata-katanya untuk menyanjung. Bahasa yang tadinya disampaikan negatif dari lawan, dari konsumen, harus dia olah sehingga memuncul kalimat yang positif. Ada edukasi di sana Bapak Ibu. Nah, ya, ada edukasi, kecerdasan mengedukasi orang. Orang yang tadinya marah berubah menjadi tidak marah, orang yang tadinya kasar berubah menjadi tidak kasar. Mengolah kata-kata jadi minus menjadi plus, keren. Kemudian terakhir Bapak Ibu dipastikan tahu siapa yang klaim, siapa yang komplain. Itulah CS. Nah, di akhir sesi, pada saat ada masalah, Bapak Ibu, saya butuh waktu 1 hari. Saya butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan ini, dan izinkan saya orang yang pertama memberikan informasi kepada Ibu. Mohon izin nomornya saya save. Keren itu. Ya. Kedua, konsumen senang kalau tuntas. Pengertian tuntas itu puas, tidak berulang. Nah, itu. Ketiga adalah berani. Apa maksudnya berani, Bapak Ibu? Ada kalanya sebuah masalah itu tidak ada di patron. Solusinya itu nggak ada di patron, Bapak Ibu. Nggak lazim begitu. Sering loh, saya yakin Bapak Ibu sering. Ada masalah yang solusinya nggak lazim. Maksud saya adalah tidak ada di aturan, tidak ada di sesuatu yang menjadi pengalaman kita selama ini gitu. Pernah ya Bapak Ibu ya? Nah, nggak usah bingung Bapak Ibu. Kalau menghadapi masalah gini, andalah top destinasi. Bapak Ibu ambil saja keberanian mengambil keputusan. Aman. Nah, ya. Aman ambil keputusan itu. Ya, karena munculnya masalah di unit Bapak Ibu yang tahu. Tetapi ternyata keberanian butuh rambu-rambu selama tidak menyalahi ketentuan tertib organisasi. Jadi Bapak Ibu,
Ada satu kata terakhir saya yang saya sampaikan terkait keberanian. Kepala sekolah itu sekarang bukan lagi guru yang mendapatkan tugas tambahan. Sekarang nggak lagi. Sekarang kepala sekolah ya kepala sekolah. Ya, kepala sekolah ya kepala sekolah. Dulu kita tahu bahwa kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan. Tapi sekarang lebih istimewa lagi. Kepala sekolah ya kepala sekolah. Tugasnya sudah beda lagi. Karena saking banyaknya. Nah, kepala sekolah itu karena diberikan hak istimewa dengan segala kelebihan kekurangannya, ada penghargaan tinggi dari yayasan, dari YPI, maka itu disyukuri. Ya. Tetapi ini Bapak Ibu harus berani menanggung resiko. Jangan bermain di abu-abu, hitam atau putih. Berani mengambil hitam, berani ngambil putih. Itulah ketegasan yang disebut keberanian. Jangan berada di abu-abu Bapak Ibu. Ya. Di kacamata manajemen tidak baik. Ya, berada di posisi abu-abu itu tidak baik. Orang akan bingung, diri Bapak Ibu juga akan bingung. Kenapa? Selalu ambigu. Ngambil sikap selalu bingung. Penuh keraguan-raguan. Ini bahaya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ada satu tahapan yang menarik, walaupun kalau diturunkan itu langkah-langkahnya banyak, tapi saya ambil 5 saja, yaitu RCA, Root Cause of Analysis. Ya, analisis akar rumput terhadap sebuah masalah. Yang pertama didefinisikan. Jadi Bapak Ibu, mengapa orang yang sedang menyelesaikan masalah itu harus jernih pikirannya? Karena dia sedang mendefinisikan masalah secara cermat. Jangan emosi, jangan marah. Nggak boleh. Nanti nomor satunya nggak dapat. Nah, yang kedua, jangan gunakan opini dalam menyelesaikan masalah. Gunakan data. Oleh sebab itulah kenapa kepala sekolah itu harus penuh dengan data catatan. Masalah internal, masalah eksternal, by data. PMB, turun. Jangan opini. Nah, nggak bagus. Analisisnya nggak nyampe. Oh iya, karena di samping kita ada sekolah baru. Apa benar dia? Oh mahal, kalau apa benar mahal. Ya, jangan pakai opini begitu. Nggak bisa. Harus by data. Gimana caranya? Analisis. Gitu. Analisis. Gunakan media sosialnya. Bener nggak? Ternyata bukan mahal penyebabnya sekolah kita. Ya, bukan. Tapi ternyata ada penyebabnya. Oh, ternyata orang tua itu lebih seneng nyicil. Bukan mahalnya. Tapi ternyata boleh nggak nyicil? Nyicil jadi masalah. Nah, gitu kan? Bagi mereka. Gitu. Yang ketiga, identifikasi penyebabnya. Ya, penyebabnya yang muncul itu apa? Ya. Keempat, identifikasi akar masalahnya. Kemudian yang terakhir, cari solusinya. 5 langkah yang mudah. Tahapannya clear. Tapi kuncinya ini nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Siapapun di antara Bapak Ibu ada masalah, jangan pakai opini. Jangan mendengar sepihak. Katanya nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Harus by data. Jelas. Keputusan yang diambil dari data jauh lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan daripada opini. Nah. Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Root Cause of Analysis. Berikutnya. Kita gunakan sistem CAT-WU sekarang. Ya. CAT-WU itu lebih detail dari RCA. Pertama, customer. Bapak Ibu, rasanya kepala sekolah sudah mulai saya ajak berpikirnya seakan-akan kita dalam sebuah perusahaan. Bagaimana perusahaan hebat itu menempatkan customer itu di top level. Saya ingin seperti itu, walaupun kita sekolah. Ya. Kita tahu siapa mereka. Mereka itu orang luar yang ingin bergabung, orang luar yang sudah bergabung, orang luar yang ingin bergabung, orang luar yang ingin bertanya kita. Itu saya sampaikan kategorinya siapa mereka. Kenali.
Nah, kenali mereka itu. Dengan mengenali mereka, Bapak Ibu akan tahu karakternya. Tahu karakternya akan mudah memberikan perlakuan. Nah, keren Bapak Ibu ya. Nomor 1. Aktor, siapa yang terlibat dalam masalah? Ya, kasus umum aja sekarang. Untuk urusan internal sekolah Bapak Ibu sendiri. Yang umum aja. Sekarang ini PMB kita masih di bawah 40% secara nasional. Secara nasional PMB kita itu masih di bawah 40%. Ya, seluruh jenjang. Tapi bukan unit lah, unit sudah ada yang bagus. Keren, kalau unit sudah ada yang di atas 68. Ya. Ada 45 sekolah yang sudah bagus. Tapi secara nasional masih di bawah 40%. Siapa yang terlibat di PMB? Ternyata nggak bisa hanya kepala sekolah. Ternyata nggak bisanya tim PMB. Ternyata yang terlibat harus banyak orang. Bisa jadi kita tidak bisa melibatkan banyak orang dalam PMB ini. Atau kurang minimal. Nah, kita kenali itu gitu. Aktornya kita cari. Kemudian masalah itu dipilah. Masalah yang tidak ganggu sistem itu dibelakangkan. Nah, gitu. Maksudnya kalau kita pakai tabel 4 kuadran, ada yang penting dan dipentingkan. Nah, itu kerjakan terlebih dulu. Ya. Jadi berbasis prioritas. Hati-hati. Kepala sekolah kadang dilihat oleh anak buahnya, oleh teman-temannya, oleh orang tua. Jangan sampai kepala sekolah menyelesaikan masalah tidak berbasis prioritas. Nggak boleh ini, Bapak Ibu. Nanti ada penilaian minor. Kepala sekolah kok ngerjakan hal yang kecil-kecil, yang gede enggak. Nah, jangan sampai ada kayak gitu. Maka perlu ya, perlu dipetakan tadi. Kemudian world view, apa gambaran besarnya, Bapak Ibu? Ya, gambaran besarnya adalah, maksud saya gini, masalah ini itu berpeluang untuk mempengaruhi hal yang lebih besar enggak? Kalau enggak, disingkirkan saja. Ambil kecilnya aja, selesaikan tim mini di sekolahnya. Tapi kalau ya, tahu gambaran besar masalahnya, itu baru handle. Kemudian yang kelima adalah owner. Bapak Ibu, yang saya sebut owner itu pemegang otorisasi. Kalau di YPI ya pengurus, kepala sekretariat, eselon 1 di dikti masing-masing. Tapi kalau di yayasan kerjasama ya pengurusnya. Maksudnya dikenali. Nah, kalau masalahnya terkait tentang haknya owner, nah, sekali saya ulang, ada masalah yang mau tidak mau itu penyelesaiannya ada di ranahnya owner, nah, Bapak Ibu punya keberanian menyampaikan itu dengan by data. Bapak, ini ternyata hasil analisis kami dan ternyata solusinya ada di haknya yayasan, bukan di kami. Sampaikan aja. Itu bagus itu Bapak Ibu. Ya, yang sudah bisa sampai seperti ini levelnya keren. Berikut, terakhir ada kendala yang dihadapi. Saya kira nomor terakhir ini nggak perlu saya bahas. Kita lanjut. Tahapan RCA dan CATWU perlu dilakukan dengan pendekatan komunikasi efektif. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ternyata banyak kita yang sudah punya pengalaman banyak, tetapi pada prinsipnya kalau kita diukur oleh orang yang ahli komunikasi, kita itu kurang efektif komunikasinya. Bagaimana ukuran efektifnya komunikasi kepala sekolah itu Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat. Indikator komunikasi efektif itu seperti apa? Silakan. Dari kepala sekolah loh ya. Wah, kepala sekolah itu efektif banget ya kalau komunikasi, keren pokoknya lah gitu. Ya. 5 menit lagi. Oke, siap. Transparan, tidak menyalahkan, maksud komunikasinya tepat, oke. Dua arah, nyambung, maksud tujuan tercapai, meyakinkan, jelas, cepat, oke, mudah dipahami, ya, teratasi, jelas, mentes, apa itu mentes? Oh, bernas ya maksudnya ya, oke, bijaksana, oke, baik, bagus, semua jawaban betul, ya,
Tapi Bapak Ibu kalau boleh saya share, ya, komunikasi efektif, ya, adalah komunikasi yang tidak menyebabkan ambigu lawannya. Udah, selesai itu. Tidak nanya ulang, tidak salah sasaran, tidak salah eksekusi. Berarti itu komunikasi sudah keren itu. Ya. Dan alat yang paling baik untuk komunikasi efektif bagi kepala sekolah ternyata bukan simbol suara, tapi performan, kinerja. Nah, Bapak Ibu, ya, kinerja Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mimpin rapat, bagaimana Bapak Ibu bicara, bagaimana Bapak Ibu menanggapi, memberikan apresiasi, semuanya komunikasi. Nah, ya, jadi ternyata bicara komunikasi tidak hanya simbol suara, ya. Ya, oke. Baik, lanjut. Komunikasi efektif, KE, tertib komunikasi, data primer, etika dan adab. Oke, kita lanjut. Ini sudah clear apa yang terjadi hari ini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini tolong disimpan. Pertanyaan ini tolong disimpan dan mulai besok tolong selalu ditanyakan kepada murid, ditanyakan kepada guru, ditanyakan kepada pegawai, kepada satpam, kepada staf, kepada orang tua murid. Pertanyaan, apa yang terjadi hari ini? Nah, begitu. Ya, apa yang terjadi hari ini? Begitu. Inilah pertanyaan yang tadi saya sebutkan di awal adalah pertanyaan yang sedang menelisik munculnya permasalahan. Ketemu Pak Cas, gimana Pak Cas kabar? Baik. Ada masalah hari ini? Oh, gitu. Ada masalah hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Terus ditanyakan begitu. Sehingga pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan pembiasaan di hadapan ibu bapak. Ketemu kepala sekolah bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, sehingga orang yang akan bertemu pasti ditanya. Dia harus siap-siap meyakinkan bahwa yang saya sampaikan yang terjadi adalah masalah kemarin sudah selesai, Pak. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut. Jika dalam keseharian Anda merasa tidak ada masalah, maka waspadalah. Hal itu adalah sumber baru masalah. Hati-hati Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tiap hari, ya Allah, terima kasih, ya Allah, saya tenang jadi kepala sekolah itu. Nggak ada apa-apa, aman pokoknya tiap hari itu. Ya, nggak ada masalah, aman Pak, pokoknya clear, dah pokoknya. Hati-hati, Anda sedang terbawa arus masalah yang Anda sendiri tidak bisa menemukan masalah itu artinya Anda penyebab masalah. Ya. Dia pulang apa kemana? Nanti pulang, nanti belanja. Ya, kita lanjut. Terus berkomunikasi pada prinsipnya adalah preventif sebuah masalah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu bisa lari ke tempat satpam. Gimana Pak Satpam? Oke, ada masalah tidak? Aman? Aman? Oke. Nanti progresnya ini terus begitu. Bapak Ibu itu ya keliling gitu ya. Itu keren. Lanjut. Ya, kita ada rumus LDR, listening, doing, repeating. Bapak Ibu, ini keren. Pertama, Bapak Ibu harus mulai banyak belajar mendengarkan. Kedua, lakukan yang terbaik, nggak usah banyak bicara. Setelah mendengar, itu kerjakan. Nah, Bapak Ibu, di sini nggak ada itu ya, nggak ada tahapan bicara ya. Ternyata nggak ada ya. Nggak penting ternyata. Setelah mendengar, kerjakan. Terakhir diulang, repeating. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini repeating itu adalah pengalaman yang sudah mengendap di otak kecil Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah besar beberapa tahun lalu. Jika ada hubungannya, ulang kembali. Ulang kembali, kuatkan kembali. Bisa jadi itu solusinya sudah pernah kita lakukan. Nah, gitu maksudnya. Oke? Lanjut. Komunikasi efektif adalah separuh dari problem solving. Sisanya adalah cara dan pendekatan kita pilih. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita akan pernah menjumpai orang-orang top bahwa kalau ada masalah itu mereka nyantai begitu ya, sistematis,
nggak kagetan gitu ya, nggak latah begitu ada masalah. Nah, model-model begini yang kita cari. Lanjut. Buat satu tujuan yang sama, lakukan dengan bekerja keras, hargai kontribusi. Ya. Lanjut. 10 dari 9 orang, 9 dari 10 orang dari karyawan percaya. Ya. Kerja tim membuat mereka lebih produktif. 9 dari 10 orang karyawan percaya. Kerja tim itu penting dalam lingkungan kerja, termasuk dalam menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah itu ternyata teman-teman itu ternyata senang kalau dilibatkan, diajak ngomong. Dan media untuk menyelesaikan masalah itu paling gampang adalah Bapak Ibu ajak makan. Jadi kepala sekolah yang sering ngajak makan guru-gurunya itu kepala sekolah yang bagus. Begitu ada masalah berat, ajak makan. Setelah makan baru lontarkan masalahnya. Ah, itu keren itu. Keren itu. Maka kepala sekolah itu harus tebel ya, rezekinya harus banyak. Ya, cari kos tertentu begitu untuk hal ini. Ngopi aja, makan bakso, bukan baksonya tapi kebersamaannya itu. Jadi nanti guru-gurunya itu begitu diajak makan kepala sekolah karena seringnya pasti ngomong. Nah, habis makan kita ngomong apa salah gitu. Nah, ini boleh dipakai itu. Jarang kan Bapak Ibu ngajak makan gurunya itu paling kalau selesai agenda besar, syukuran, ulang tahun begitu kan. Nah, sekarang coba ajak makan kalau ada masalah berat. Keren itu, pasti seneng itu ya. Habis makan ngantuk, Pak. Oke, lanjut. Ya, slide terakhir. Pakailah sistem teman, Bapak Ibu. Alihkan fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Lakukan sesi diskusi untuk hal besar. Oke? Terus, kerjasama dimulai dari kepercayaan. Satu-satunya cara melakukan itu adalah mengatasi kebutuhan kita untuk terbuka. Nah, ini bagus, kepala sekolah sudah keren lah menurut saya ya. Sudah bagus. Oke, kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ya dapat salam dari yang foto di samping itu. Siapa yang bisa menebak? Ayo, siapa dia? Ya, silakan dicermati. Yang jawabannya betul saya kasih pulsa 100.000. Ya, silakan tulis di kolom chat. Siapa yang bisa menebak nama ini? Wanita. Iya namanya. Ayo namanya. Iya. Namanya Ayu. Bukunanto. Oh, Bukunanto. Bukan Mawiyato. Ya, bukan. Buat Kia Kansa bukan. Nah, ini sudah ketahuan kalau Bapak Ibu kurang jelajah media sosial. Bukan putri saya, bukan anak saya, bukan, itu orang lain itu. Lydia Danira, ngawur ini. Lydia Mansur, bukan. Lisa Sabian, iya, ngawur. Oke, udah cukup. Ya, oke. Ini namanya adalah Alvina Nindiani. Nah, ya, namanya Alvina Nindiani. Nanti Bapak Ibu cari judul YouTube-nya Musik Positif. Nah, anak-anak muda yang hanya mau nyanyi lagu-lagu religi. Inilah dia salah satunya. Ya, keren saya tampilkan di sini. Kenapa? Influencernya sudah luar biasa. Ya, keren. Ya. Bapak Ibu, sukses. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi, Ibu Bapak. Menguatkan, ya judulnya penguatan. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit? Ya, untuk tanya jawab. Nah, waktunya tanya jawab. Silakan. Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Pri untuk memimpin. Ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Saya Pak Ubay. Baik, silakan Pak Nasion ya, langsung saja. 3 orang dulu. Siapa Pak? Pak Nasion, terus? Pak Casidin. Pak Casidin, Pak Jamal. Oke, 3 dulu. Oke, silakan Pak Ustaz Nasion. Pak Nasion. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Baik. Saya izin sampai duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun yang saya hormati, alhamdulillah hari ini mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ada satu pertanyaan singkat saja mungkin Pak Gun. Seringkali kita diberikan wejangan-wejangan. Kita dalam
melakukan kepemimpinan sebaiknya zero complaint gitu ya, zero complaint. Artinya komplain itu juga masalah menurut saya itu ya. Ya. Nah, tadi di slide disampaikan bahwa Pak Gun jangan merasa nyaman kalau tidak ada masalah. Nanti akan ketemu bom waktunya. Nah, ini keterkaitannya kita nggak boleh harus zero complaint dengan masalah, gimana Pak Gun yang dimaksudkan seperti ini? Oke. Pertanyaan bagus Pak. Oke, antara zero complaint dengan jangan merasa aman kalau posisinya aman-aman aja begitu Pak ya? Oke, pertanyaan bagus. Oke. Kedua, Pak Cas. Silakan langsung. Makasih Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih materinya Pak Gun, luar biasa. Di sekolah pasti akan selalu ada masalah. Selesai satu masalah pindah ke masalah yang lain. Tadi ada 3K ya, terkait dengan kecepatan. Ya. Kondisi pandemi gitu ya, ditambah dengan prosedur atau struktur penyelesaian masalah di kita gitu ya, yang menyangkut orang tua gitu ya, yang kadang kita harus koordinasi dengan pihak lain gitu ya, entah itu dengan sekretariat gitu ya, entah itu dengan direktorat gitu ya, memungkinkan, atau juga terkait dengan Bapak Ibu guru itu sendiri gitu ya, komplain gitu kan, minta apa ya, kami sudah mencoba melakukan ya komunikasi dengan berbagai arah gitu. Mungkin Pak Gun bisa memberikan saran sehingga kecepatannya menjadi lebih cepat. Dan apakah penting memang Pak Gun, ketika tadi Pak Gun mencontohkan kita harus memberikan tenggat waktu, beri kami 1 hari misalnya, beri kami 3 hari gitu kan, apakah itu tidak akan menjebak kita karena berikutnya khawatir prosesnya tidak bisa seperti yang kita janjikan. Mohon sharingnya Pak Gun. Terima kasih. Ya, masih kecepatan ya Pak ya, kecepatan masalah terkait dengan birokrasi. Yes. Yang terakhir Pak Jamalul Lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, sama Ustaz Gun. Pertanyaan saya terkait dengan masalah tadi adalah bagaimana jika sebuah masalah itu, karena tadi yang kita bicarakan hampir semuanya terkait dengan unit. Ya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana jika permasalahan yang kita hadapi itu perlu suatu pemecahan. Tadi ada chat way, itu ada owner. Nah, bagaimana ketika kita menemukan masalah dan kita menemukan mungkin ini salah satu solusinya, tetapi solusi yang kita dapatkan ini tidak disetujui oleh owner. Bagaimana solusinya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, yang pertama dari Pak Nasion. Pak Nasion, saya kira konklusi Bapak bagus banget tuh Pak ya. Kita zero complaint. Ya. Zero complaint, kemudian hubungannya jangan diam-diam. Begini Pak, maksudnya Pak. Hakikatnya gini. Bapak di sebuah unit, posisi paling nyaman adalah manakala konsumen itu tidak ada yang komplain apapun terkait layanan kita. Betul ya Pak Panas ya? Kebersihan Bapak oke, guru-gurunya oke, kurikulumnya oke, adabnya oke, pembelajarannya oke, sehingga layanan Bapak tidak berpeluang munculnya komplain. Begitu ya Pak ya? Ya. Nah, ya. Tetapi perlu disadari Bapak memastikan layanan terbaik itu sesungguhnya Bapak sedang memilah-milah masalah. Itu maksud saya. Bapak punya 36 guru, salah satunya Gunanto, Bapak pasti mikirkan, ada masalah nggak dengan Gunanto? Setiap hari Bapak cari, Bapak pantau RPP-nya, kinerja saya, kehadiran saya, tugas-tugas saya. Itu sebenarnya Bapak sedang memetakan masalah yang terjadi pada diri saya. Itu ada proses, Pak. Nah, itu yang saya maksud bahwa Bapak menuju ke zero complaint. Daripada Gunanto dikomplain orang lain, lebih baik saya preventif dulu. Keberanian Bapak mengambil langkah preventif,
itu sebenarnya Bapak sedang menemukan masalah yang terjadi pada diri saya pribadi, belum yang secara umum. Begitu maksudnya Pak? Ya, keren ya Pak ya? Bagus itu. Oke, yang kedua, Pak Cas. Begini Pak Cas, ada satu metode menyelesaikan masalah yang membuat orang itu nyaman Pak. Orang itu nyaman. Artinya apa? Ada seseorang yang komplain yang membuat kacamatanya, saya ajak Bapak sebagai kacamata bukan owner, tapi kacamata konsumen. Konsumen itu senang kalau komplainnya itu, baik Pak, beri waktu kami 3 hari. Itu jawaban yang menyenangkan gitu maksud saya. Nah, keberanian Bapak memutuskan waktu itu tentunya harus dipertimbangkan dengan konstelasi masalahnya itu. Kalau masalahnya berat, jangan berani ngambil waktu Pak. Gitu maksud saya. Jadi tadi saya contoh. Oh, misalnya gini, ada klaim, ada komplain dari orang tua murid terkait kasus verbalisme guru yang nggak sengaja. Itu nggak perlu berhari-hari kan Pak Cas? Beri waktu kami 3 hari Bu, selesai. Gitu maksud saya. Tapi kalau masalah, Pak, ini kok perpustakaan Bapak dari tahun-tahun nggak, beri waktu 3 hari, nah nggak bisa gitu. Jadi maksud saya, keberanian mengambil segmen batasan waktu itu juga diukur bagaimana kemampuan kita dan realitasnya. Begitu Pak Cas, ya. Itu artinya memangkas jawaban dari pusat. Kita kan representatif dari pimpinan dari pusat kan, harus berani memangkas itu. Oh, saya butuh waktu 2 hari menyelesaikan ini. Karena apa? Birokrasinya begini, 2 hari selesai. Nah, begitu maksudnya Pak. Nah, itu membuat konsumen itu nyaman. Sementara nyaman dulu aja Pak, gitu. Nanti 3 hari clear, ngomong Pak, kami sudah lakukan ini, dan jawaban dari sana ternyata besok. Nah, nggak masalah. Mundur 1 nggak masalah. Tetapi kita 3 hari sudah ada actionnya. Itu lebih dihargai daripada tidak ada kepastian. Begitu Pak Cas ya? Ya, oke, siap. Terima kasih. Clear. Yang ketiga Pak Jamal. Pak Jamal, begini Pak. Ada satu segmen ilmu di dalam manajemen Pak. Bahwa ada passion di tataran growth, di tataran low management, di tataran middle management, dan di tataran top management. Hierarki sebuah lembaga sehat itu manakala orang yang duduk di low management paham tugasnya dan paham hierarkinya. Artinya apa? Tidak melompati middle management. Orang yang punya matrikulasi di middle management tidak mengambil segmennya top management. Itu organisasi yang sehat. Manakala kita merasa menemukan solusi terbaik menurut kita, ingat Bapak, Pak Jamal mungkin baru berdiri di kursi yang saya siapkan ini. Ya, levelnya level middle. Tetapi ada orang lain yang sudah berdirinya di atas meja ini. Jangkauan middle management, top management Pak, pandangan visionernya lebih jauh daripada Bapak. Lebih jauh dari kita. Sehingga keputusan top manajemen itu biasanya membutuhkan waktu yang lama karena banyaknya yang harus dilihat kiri kanannya. Begitu. Ciri-cirinya pasti dirapatkan dulu, di-plus minuskan dulu, dilihat dari berbagai segmen. Keputusan top manajemen tidak menyangkut satu segmen saja, tapi berpengaruh kepada segmen yang lain. Nah, apabila menurut Bapak, pendapat Bapak itu terbaik tetapi ditolak atau tidak terima, bukan berarti Bapak salah, bukan berarti Bapak kalah, bukan. Pendapat Bapak setelah digunakan alat ukur lain dari top manajemen, ternyata pendapat terbaik Bapak itu hanya terbaik dari satu sisi saja. Tapi dengan sisi lainnya tidak. Inilah ilmu manajemen yang sesungguhnya. Begitu Pak Jamal. Ya, keren. Baik, Bapak Ibu tadi baru terwakili dari SMP dan SMA Pak ya. Minta waktu mungkin untuk TKSD, untuk sesi ini dipersilahkan. Silakan. Pak Agus dari TKSD. Ya, dari TK, SMP, SMA sudah cukup, TKSD. SD. Pak Ubay, Assalamualaikum Pak Ubay. Pak Ubay nomor 1. Baik, Oke. Pak Ubay. Sumatera dari TK. Bumel Pak dari Padang. Umel silakan. 2 saja ya. Atau masih ada lagi? Oke, cukup. Baik. Ya. Silakan.
Silakan Pak Ubay, kemudian Bu Mel. Pak Ubay silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Gun, sering rancu saya antara keputusan dengan kebijakan ini. Oke. Risikonya itu bagaimana itu? Terima kasih. Oke. Oke, good. Pertanyaan bagus, Pak. Oke, Bu Mel silakan. Silakan Bu Mel. Ibu Mel silakan. Oh, koneksinya ya. Oh, Bu Mel koneksinya ya. Atau dijawab dulu Pak Gun. Oke. Satu Kapri. Agun. Ya. Bu Mel, pertanyaan bagus. Pak Ubay? Belum, Pak. Terdengar, Pak Gun? Oh ya, oke. Bu Mel silakan. Silakan. Ya. Tadi arahannya sudah banyak sekali ya Pak Gun, poin-poin pentingnya, tapi yang menjadi fokus bagi saya yaitu ya mengenai 85% sumber masalah adalah pikiran. Saya mohon dibantu Pak Gun lebih di aplikasinya di lapangan seperti apa, lebih sehingga kami dapat memahami lebih lanjut gitu. Ya. Terima kasih Pak Gun. Ya, kasih. Baik. Pak Ubay, tadi pertanyaannya tidak bisa membedakan dengan jelas apa itu keputusan sama kebijakan ya Pak ya? Betul. Betul ya Pak? Ya, jadi gini Pak. Kebijakan itu lebih disesuaikan atau menggunakan kacamata aturan-aturan Pak. Ya, jadi contoh saja yang paling gampang. Merekrut guru ke Al-Azhar umurnya paling tua 25 tahun itu bukan kebijakan, tapi keputusan. Tetapi pada saat proses rekrutmen tidak ada guru yang berumur itu, maka keputusan akan berubah menjadi sebuah kebijakan. Nah, begitu. Jadi level kebijakan itu sebenarnya melapis. Kebijakan itu di bawahnya keputusan, kebijakan bisa diambil manakala satu, yang paling kecil risikonya terhadap keputusan. Nah, gitu. Biasanya begitu. Kebijakan adalah sesuatu yang diambil yang memiliki risiko paling sedikit. Kalau keputusan itu sudah saklek, iya atau tidak itu keputusan. Tapi kalau kebijakan ada proses-proses mempertimbang-timbangkan. Oh, ini yang paling baik walaupun ada sedikit konsekuensi logisnya, ini yang paling ringan. Begitu Pak Sobari. Pak Sobari. Pak Ubay. Sehingga Pak Ubay pada saat membahas sebuah permasalahan, ya, permasalahan itu ada di lingkungan Bapak, kemudian munculnya juga di Bapak, yang akan menyelesaikan Bapak, maka itu larinya kepada kebijakan Bapak. Kebijakan itu artinya bisa berubah tahun depan. Apa yang Bapak lakukan hari ini bisa jadi nanti tahun berubah. Kenapa? Kondisi memungkinkan untuk itu. Tetapi kalau keputusan itu biasanya tidak dilihat dari waktu, tapi kalau kebijakan lebih pada kondisional. Begitu ya Pak Ubay ya. Baik, terima kasih. Sukses Pak Ubay ya. Salam untuk teman-teman di Batu Raja. Untuk Bu Mel, 85% masalah sumbernya dari pikiran. Begini maksudnya Bapak Ibu. Turunnya prestasi sekolah, ya, turunnya prestasi sekolah itu penyebabnya banyak. Tapi kepala sekolah lebih memilih bahwa penyebabnya satu titik saja. Ini gara-gara Satpas ini. Ini gara-gara Satpas hingga prestasinya muncul. Mengkonklusi sebuah masalah gara-gara Satpas sumbernya dari pikiran Ibu. Sumbernya dari pikiran. Nah, itu maksud saya. Padahal bukan itu penyebabnya. Maksud saya adalah jangan sampai pikiran kita itu ya bermain bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin berat. Itu semua dari pikiran. Guru-guru di sekolah Ibu kurang bagus dalam mengajar. Ini gara-gara gurunya malas misalnya. Itu sumbernya pikiran. Justifikasi kepala sekolah rata-rata sumbernya dari pikiran. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu, jika ada masalah, ya,
terima dengan logika dan nalar yang tinggi, bukan berdasarkan opini dari pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya lebih pribadi lagi, masalah sumbernya adalah 80% dari pribadi itu, Pak. Pikiran Bapak Ibu terhadap masalah itu sendiri. Ya. Dan rata-rata orang menganggap masalah itu berat. Memutuskan masalah, berat banget masalah ini, itu sumbernya juga pikiran. Kalau Bapak Ibu nanti suatu saat ikut pelatihan model begini, maka kita akan dilatih bahwa tidak ada masalah yang berat. Tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Di Quran pun juga sudah disampaikan itu. Kita diberikan masalah pribadi oleh Allah, karena Allah tahu kita kuat. Tapi kita nggak yakin. Nah, itu pribadi. Itu maksud saya. Jadi masalah yang datang dari luar, itu tenang saja Bapak Ibu. Selesai. Masalah pribadi keluarga kita, masalah pribadi kita dengan anak kita, dengan karir kita, tenang saja, kuat. Gitu. Kalau nggak yakin, nah itu berarti masalahnya di pribadi. Begitu Mas Asy Bu Mel. Ya. Sukses, mudah-mudahan jadi bekal yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih, ya Pak Bri. Baik, terima kasih Pak Kunanto, Bapak Ibu semuanya. Rasanya masih banyak yang harus kita bicarakan, tapi karena waktu, sehingga untuk kesempatan resmi, baik diskusi maupun penyampaian materi cukup Pak Gun ya. Sekiranya Bapak Ibu ingin banyak berkomunikasi lebih lanjut tentang hal-hal yang masih harus Bapak Ibu komunikasi dengan Pak Kunanto, bisa menghubungi ke nomor HP beliau 0812 9320 191 atau nanti di-share oleh panitia untuk alamat yang bisa Bapak Ibu hubungi ke Pak Kunanto. Baik, sesuai waktu Bapak Ibu, memang sekarang sudah waktunya pukul 10.07, sehingga sesuai agenda perlu ada waktu untuk istirahat pada Bapak Ibu. Dan Pak Kunanto, terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan bisa menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga Bapak Ibu yang memang sekarang mendapat amanah sebagai kepala sekolah dan wakil menjadi semakin termotivasi untuk meraih dan mengamalkan tentang komunikasi dan menjadi problem solver yang hebat nantinya. Terima kasih. Menghemat waktu Bapak Ibu, saya sampaikan kebetulan ini jam 10.08, ada waktu istirahat mungkin 10 menit saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti sekitar jam 10 lewat 20 begitu, Bapak Ibu kembali ke Zoom. Silakan sekarang untuk istirahat sebentar, mungkin kopi atau snack yang sudah ada dinikmati, sehingga pemateri berikutnya akan masuk pada pukul 10.20. Terima kasih Pak Gun. Baik. Siap, sama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sampai ketemu lagi insya Allah. Selaku moderator, terima kasih Pak Gun. Saya menyampaikan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi Pak Kunanto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.